Selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mereview kembali PowerPoint yang diberikan oleh Bapak, yaitu mengenai memahami perusahaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi ialah salah satu kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini ada jasa konstruksi, yaitu meliputi ada 3, yaitu jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi. Nah, di sini dapat saya jabarkan, yaitu dengan jasa konsultasi perencanaan konstruksi yang biasa saya tahu, yaitu mengkonsultasikan terlebih dahulu. Artinya bangunan apa yang akan kita buat, anggaran, dan perencanaannya itu seperti apa. Nah, dan yang kedua ada jasa pelaksanaan konstruksi. Nah, jasa pelaksanaan konstruksi itu meliputi bila mana suatu saat kita melaksanakan pembangunan, di sana kita akan perlu memahami ada beban, yaitu besi berapa yang akan kita pakai, tes soilnya berapa untuk kedalaman tanah yang akan kita gali. Nah, itu biasa untuk pelaksanaan konstruksi. Nah, yang ketiga ada jasa pengawas konstruksi. Jasa pengawas konstruksi adalah bila mana sesuatu pekerjaan yang sudah mulai, kita mengawasi dari awal dengan bentuk tanah yang sudah kita sesuaikan dengan jasa pelaksanaan konstruksi yang tadi. Yang kedua ada jasa pengawasan, itu yang meliputi kita mengawas bagaimana untuk sistem boplang dengan memahami gambar sesuai dengan lapangan, ya. Nah, di sini ada pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan atau sebagian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan data lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Nah, di sini juga, yang pertama kita harus ada pekerjaan arsitektural. Pekerjaan arsitektural yaitu bisa meliputi kayak pasangan batako atau arsitektural namanya. Nah, sipil. Sipil ini meliputi pekerjaan dari awal, konstruksian, ya. Mekanikal, ini juga penting, mekanikal untuk di lapangan. Elektrikal terutama, ya. Di sini juga biasa untuk jenis listrik, jenis paringan, amprah gitu masuk ke elektrikalnya. Ada di sini biasanya ada lagi satu, ada pekerjaan plumbing. Nah, itu untuk menunjang suatu bangunan itu terbentuk, ya, atau kelihatan fisik dari bangunan tersebut. Nah, di sini ada pengguna jasa. Pengguna jasa adalah orang atau perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Nah, di sini pengguna jasa bisa diartikan adalah semisal saya itu akan membangun sebuah rumah begitu dulu. Nah, saya akan menggunakan jasa dari kontraktor tersebut untuk membangun rumah saya. Saya akan semisal saya mau bentuk bangunan seperti ini, budget saya seperti ini, dan kerjakan dengan gambar yang sudah ada. Nah, seperti itu artinya saya sebagai pengguna jasa. Nah, di sini ada penyedia jasa. Sekarang kebalikan dari pengguna jasa. Penyedia jasa yaitu yang saya bilang tadi, saya sekarang kontraktornya, bila mana saya harus menyediakan jasa untuk menyelesaikan target yang sudah diberikan kepada pengguna jasa tersebut. Nah, di sini ada penjelasan penyedia jasa adalah orang atau perseorangan atau badan yang kegiatannya atau usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Nah, itu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan perencana konstruksi,
yaitu memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi, pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Nah, ya. Di sini ada juga yang kedua, perusahaan pelaksanaan konstruksi. Nah, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Nah, di sana tugasnya dari pelaksana konstruksi ya. Di sini ada perusahaan pengawas konstruksi. Nah, memberikan layanan jasa pengawas dalam bekerja konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan yang seperti saya awal bilang ya, artinya kedap pekerjaan buplang ya, itu penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Nah, itu bentuk dari pengawas konstruksi ya. Ini ada kontrak perusahaan jasa konstruksi. Definisi kontrak konstruksi ialah suatu kontrak yang dinegosiasikan atau bisa kita bicarakan terlebih dahulu secara khusus untuk konstruksi suatu aktiva atau suatu kombinasi aktiva yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau pengguna pokok. Nah, di sini klaim jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengganti atau biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Nah, di sini ada penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Nah, bila suatu kontrak mencakup sejumlah aktiva konstruksi, dari setiap aktiva diperlukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah. Kedua, ada proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktiva. Setiap aktiva telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta memberikan kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktiva tersebut. Biaya dan pendapatan masing-masing aktiva dapat diidentifikasikan. Nah, ya. Di sini ada pendapatan kontrak. Diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Kedua, ada jumlah pendapatan kontrak dapat meningkatkan atau menurun dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, di sini ada biasanya jumlah pendapatan kontrak ya, artinya seketika kontrak kita di awal udah meningkat. Nah, kelamaan biasanya di sini ditargetkan kita untuk membayar denda itu biasanya dari nilai harga kontrak kita itu artinya dibagi 100 ya, artinya ketemu dari biaya kita berapa yang kita harus membayar denda. Nah, di sini ada pengukuran jumlah pendapatan kontrak yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali bergantung pada hasil negosiasi ya. Klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika satu, negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberi kerja akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, ada nilai klaim yang besar kemungkinannya disetujui oleh pemberi kerja dapat diukur secara handal. Nah, di sini saya akan memberikan biaya kontrak. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi, tapi tidak terbatas pada biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut, biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan proyek, biaya penyewaan sarana dan peralatan, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut.
estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan, klaim dari pihak ketiga. Nah, di sini ada pengakuan pendapatan dan biaya konstruksi. Metode presentase penyelesaian. Nah, pengakuan pendapatan badan dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak. Pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tahap tersebut. Nah, pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan yang dihubungkan dilakukan. Nah, di sini saya akan membahas sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Nah, di sini ada informasi keuangan perusahaan. Nah, informasi keuangan perusahaan itu ada memiliki dua, yaitu eksternal dan internal ya, hingga ada dua, yaitu yang eksternal itu kreditur, calon investor, kantor pajak dan lain-lain. Nah, internal yaitu ya pastinya dari pihak manajemen kita sendiri yang mengolah keuangan atau perusahaan tersebut. Nah, dari yang eksternal dan internal itu ada satu, itu sistem